Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Putra Ipa dan saya sendiri Rena Siva dan Rika Pramesti. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan terapi perilaku kognitif. Sebelum memulai video terapi perilaku kognitif, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah salah satu jenis psikoterapi yang mengkombinasikan terapi perilaku dan terapi kognitif. Kedua terapi tersebut bertujuan untuk mengubah pola pikir pada pasien dari pikiran negatif menjadi pola pikir yang positif. Terapi kognitif dapat diterapkan pada pasien dari segala usia yang mengalami kondisi misalnya depresi, fobia, gangguan makan, gangguan tidur, marah yang tak terkendali, dan OCD. Jadi terapi ini bisa diterapkan kepada pasien-pasien tersebut. Baiklah, untuk selengkapnya mari kita simak video berikut ini. Mbak, selamat pagi Sus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah baik Sus. Syukur kalau begitu. Sebelumnya perkenalkan saya Penata Putri yang akan menangani masalah Mbak pada kali ini. Kemarin sesuai janji bahwa hari ini akan dilakukan terapi. Terapi ini memerlukan 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Saya bersedia Sus. Baik, terima kasih Mbak. Kita mulai saja ya. Baik Sus. Jadi sebelumnya masalah Mbak saat ini apa ya? Saya sering mengalami marah yang tidak terkendali Sus. Oh begitu, biasanya waktu atau dalam keadaan bagaimana sih Mbak bisa marah? Dalam keadaan apapun Sus yang membuat saya kecewa, dan meskipun itu masalah yang kecil dan saya tidak bisa mengontrol itu Sus. Bagaimana cara Mbak marah? Apakah menyakiti diri sendiri atau melampiaskan ke orang lain atau melampiaskan ke benda sekitar Mbak? Saya lebih sering merusak benda Sus. Jadi yang ada di sekitar saya benda apapun itu saya lampiaskan untuk emosi saya. Jika sudah melampiaskan emosinya, bagaimana perasaan Mbak saat itu juga? Saya seketika langsung lega, tapi setelah saya sadar saya mulai merasa bersalah karena saya tidak bisa mengontrol itu Sus. Menurut Mbak sendiri nih, perilaku tersebut tuh ada kerugiannya nggak sih? Banyak Sus, ya contohnya seperti barang-barang yang pecah, terus berserakan. Kadang tangan dan kaki saya juga terluka akibat dari kaca itu. Baik Mbak, terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sepertinya tadi Mbak katakan sikap tersebut itu memiliki keuntungan dan kerugiannya. Dari jawaban Mbak yang sudah saya catat dan saya pahami, dapat disimpulkan bahwa perilaku marah yang tidak terkendali yang Mbak alami itu sangat tidak pantas dan tidak bisa dipertahankan karena itu sangat merugikan untuk Mbak sendiri. Contohnya pada psikologis Mbaknya nih, Mbak akan merasa sangat menyesal setelah melakukan hal tersebut. Dan untuk kerugian selanjutnya itu dari segi fisiknya, Mbak akan melukai diri sendiri. Dan untuk kerugian terakhir itu ada segi material karena Mbak akan melempar barang-barang tuh bakal rusak barang-barang seperti itu. Ya Sus, saya juga berpikir seperti itu, tapi saya susah sekali untuk mengendalikan itu Sus. Iya Mbak, saya paham sekali perasaan Mbak karena itu sangat tidak mudah. Iya Sus. Jadi saran dari saya ketika Mbak sedang marah atau akan marah atau ada sesuatu yang akan membuat Mbak marah, sebisa mungkin untuk mengontrol diri, yaitu dengan teknik tarik napas yang panjang lalu hembuskan. Lakukan itu beberapa kali sampai Mbak merasa lebih tenang. Jika sudah lebih tenang dan mengendalikan diri, coba berpikir positif dan ingat kembali dampak yang akan terjadi pada Mbak saat melakukan hal itu lagi. Dampak itu tidak hanya untuk Mbak, tetapi untuk ke orang sekitar dan material
juga. Oh iya sus. Lalu pikirkan kembali juga orang-orang yang merasa khawatir kepada keadaan Mbak, jangan membuat mereka sedih dengan perilaku Mbak yang membuat rugi sekitar. Iya sus, orang sekitar saya juga sangat khawatir pada saya. Terima kasih ya sus, saya akan mencoba saran dari suster. Baik Mbak, Mbak juga harus percaya bahwa Mbak ini pasti bisa, dan itu juga untuk kebaikan Mbak sendiri. Saya tahu ini sangat sulit, tapi jika Mbak ada niat dan berusaha, pasti ini akan berhasil. Iya sus, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak, saya akan membantu Mbak sebisa mungkin. Jika ada kendala atau apapun, bisa hubungi saya. Iya baik sus, terima kasih atas semangat dan sarannya sus. Ya, sama-sama Mbak. Kalau begitu, terapi kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita kepada saya. Sampai jumpa di terapi selanjutnya ya Mbak. Baik sus. Saya permisi, selamat pagi. Selamat pagi sus. Baiklah, sekian roleplay tentang terapi perilaku kognitif. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.